Salam sehat dan salam sejahtera. Baik, langsung saja. Dalam video ini saya akan menjelaskan 5 istilah yang sering digunakan dalam pembicaraan ilmu filsafat, dan kali ini lebih khusus terdapat di dalam sejarah filsafat. Baik, saya akan memulainya dengan istilah pertama, yaitu istilah positivisme. Baik, positivisme ini sendiri merupakan istilah yang digunakan pertama kali oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Positivisme ini berpatokan pada empirisme karena kedekatan keduanya yang menekankan logika simbolik sebagai dasar. Prinsip dasar filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh empiris dari Inggris yang bernama Francis Bacon. Sementara pendiri dan sekaligus tokoh terpenting dari aliran filsafat positivisme ini sendiri adalah Auguste Comte. Filsafat positivisme yang dicetuskan oleh Comte ini adalah anti metafisis yang mana hanya menerima fakta yang ditemukan secara positif, ilmiah, serta menjauhkannya dari semua pertanyaan yang mengatasi bidang ilmu-ilmu positif. Semboyan Comte yang terkenal terkait aliran filsafat positivisme ini berbunyi savoir pour prévoir. Ini dari bahasa Prancis, semoga saya tidak salah ucap. Artinya dalam bahasa Indonesia ini mengetahui supaya siap untuk bertindak. Dalam kaitannya dengan semboyan ini mau mengartikannya bahwa manusia harus menyelidiki segala gejala-gejala dan hubungan-hubungan antara gejala-gejala ini supaya dapat meramalkan apa yang akan terjadi nantinya. Istilah yang kedua ini adalah hermeneutika. Hermeneutika ini sendiri dalam pengertiannya sebagai ilmu tafsir muncul sekitar abad ke-17. Istilah ini dipahami dalam dua pengertian, yaitu hermeneutik sebagai seperangkat prinsip metodologis penafsiran, dan yang kedua hermeneutik sebagai penggalian filosofis dari sifat dan kondisi yang diperlukan bagi semua bentuk pemahaman. Karl Braten kemudian merangkum kedua pengertian ini menjadi satu dengan menyimpulkan bahwa hermeneutik adalah ilmu yang mendeskripsikan bagaimana sebuah kata atau satu kejadian dalam masa dan budaya yang telah lalu dapat dipahami dan bermakna secara nyata dalam situasi sekarang, dengan melibatkan aturan-aturan metodologis serta asumsi-asumsi epistemologis yang diterapkan dalam penafsiran itu sendiri. Untuk penjelasan hermeneutika sekian, lalu saya harus ke penjelasan yang berikut. Yang berikut adalah istilah mitos. Istilah mitos ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi mutos, yang secara harafiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang diceritakan oleh seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos ini sendiri berarti pernyataan sebuah cerita atau alur suatu drama. Mitos ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Di antaranya ialah yang pertama, yaitu proses penyadaran akan kekuatan gaib. Di sini mau dikatakan bahwa mitos sebenarnya bukanlah informasi tentang kekuatan gaib, tetapi cara untuk mengantisipasi, mempelajari, dan berrelasi dengan kekuatan gaib itu sendiri. Lalu yang kedua, memberi garansi bagi kekinian. Ini mau mengatakan bahwa mitos ini mempresentasikan berbagai peristiwa yang pernah ada dan mengandung saran serta antisipasi bagi kekinian. Lalu yang ketiga, mitos merentangkan cakrawala epistemologi dan ontologis tentang realitas. Di sini mau menyampaikan bahwa mitos ini memberikan penggambaran tentang dunia, tentang asal mulanya,
tetapi bukan seperti ilmu sejarah modern. Ruang dan waktu mitologi hanyalah konteks untuk berbicara tentang awal dan akhir atau asal muasal serta tujuan kehidupan, dan bukannya ruang dan waktu yang faktual. Demikian penjelasan untuk mitos. Lalu istilah yang keempat yaitu istilah teleologis. Teleologis ini adalah istilah yang dikemukakan oleh Christian Wolff, seorang filsuf asal Jerman abad ke-18. Teleologis ini berasal dari bahasa Latin, yakni yang berbunyi telos, yang artinya tujuan, akhir, maksud, dan perkataan. Teleologis ini adalah ajaran yang menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada suatu tujuan tertentu. Teleologis merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, dan arah. Dan bagaimana hal-hal ini dapat dicapai dalam suatu proses perkembangan. Dalam arti umum, teleologis merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleologis merupakan ajaran filosofis religius tentang eksistensi, tujuan, dan kebijaksanaan objektif di luar manusia itu sendiri. Demikian penjelasan untuk istilah teleologis. Yang berikut adalah istilah yang kelima, yang terakhir. Ini adalah istilah yang saya ambil, yaitu Renaissance. Renaissance ini sendiri berasal dari bahasa Prancis yang bunyinya tetap sama, Renaissance, yang berarti kebangkitan kembali. Dalam bahasa Latin yaitu terdiri dari dua kata, re dan nasci, yang berarti lahir kembali. Dalam bahasa Inggrisnya rebirth. Renaissance ini oleh sejarawan, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di benua Eropa. Orang yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah Jacques Michelet, seorang sejarawan Prancis terkenal. Menurutnya, Renaissance adalah periode penemuan manusia dan dunia, dan bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali, yang merupakan permulaan kebangkitan modern, ditandai dengan terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Demikian penjelasan saya atas kelima istilah yang saya ambil pada tugas kali ini.